Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nabilatul Fikriya Zulfa, Lailatul Muslimah, Diah Mardanita, dan Nailul Munasibah Sausan. Kami akan mempresentasikan PowerPoint dari kelompok kami tentang strategi pembelajaran edutainment pendidikan anak usia dini. Yang pertama, konsep strategi edutainment pendidikan anak usia dini. Menurut Kem dalam bukunya Trianto pada tahun 2011, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru serta peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran pada hakikatnya terkait dengan perencanaan atau kebijakan yang dirancang dalam pengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pembelajaran edutainment adalah sebagai program pendidikan atau pelatihan yang dikemas dalam konsep hiburan sedemikian rupa sehingga tiap-tiap peserta didik hampir tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang diajak untuk belajar atau memahami nilai-nilai value setiap individu. Edutainment. Menurut pengastuti, ada beberapa macam metode di dalam strategi edutainment pendidikan anak usia dini. Di antaranya, yang A, metode bermain. Para pakar mengatakan bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Bermain memiliki peran penting dalam pengembangan segala aspek perkembangan anak. Melalui bermain, anak memperoleh pembatasan dan memahami kehidupan. Bermain merupakan kegiatan yang memberikan kesenangan dan dilaksanakan untuk kegiatan itu sendiri yang lebih ditekankan pada hasil yang diperoleh dari kegiatan itu sendiri. Yang B, metode karya wisata. Karya wisata merupakan mengajak anak keluar kelas yang meninjau atau mengunjungi objek-objek lainnya sesuai dengan kepentingan pembelajaran. Metode karya wisata juga merupakan salah satu metode yang melaksanakan kegiatan pengajaran dengan cara mengamati dunia sesuai dengan kenyataan yang ada secara langsung. Yang C, metode bercakap-cakap. Bercakap-cakap mengandung arti belajar mewujudkan kemampuan berbahasa reseptif dan ekspresif. Anak akan mengembangkan bermacam kosakata dalam berbagai tema yang akan mengacu pengembangan berbagai aspek perkembangan anak. Yang D, metode bernyanyi. Mengelola kelas dengan bernyanyi berarti menciptakan dan mengelola pembelajaran dengan menggunakan syair-syair yang dilakukannya. Biasanya dilakukan sesuai tema yang diajarkan. Manfaat metode bernyanyi adalah membuat suasana jadi riang dan bergairah sehingga perkembangan anak dapat distimulasi secara optimal. Yang E, metode demonstrasi. Metode demonstrasi dan eksperimen adalah suatu upaya untuk praktek dengan penggunaan peragaan yang ditujukan pada peserta didik yang tujuannya ialah agar semua siswa lebih mudah diperoleh dan dapat menguasai satu permasalahan apabila terdapat perbedaan. Yang F, metode bercerita. Metode bercerita merupakan pemberian pengalaman belajar bagi anak usia dini dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Cerita yang dibawakan guru harus menarik, mengandung perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan pendidikan anak usia dini. Kegiatan bercerita juga memberikan sejumlah pengetahuan sosial, nilai-nilai moral, dan keagamaan. Kegiatan cerita untuk melatih pendengaran. Yang G, metode proyek. Proses perolehan hasil belajar dengan mengajarkan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan tujuan, terutama proses penugasan anak tentang bagaimana melakukan pekerjaan yang terdiri atas serangkaian tingkah laku untuk mencapai tujuan. Landasan strategi edutainment. Dalam proses pembelajaran, terdapat banyak teori yang telah diungkapkan oleh para ahli pendidikan maupun psikologis. Teori ini berkaitan dengan bagaimana cara memperlakukan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, sehingga mampu menerima dan menangkap materi yang disampaikan pendidik dengan baik. Melalui teori yang ada, seseorang dapat memilih teori mana yang tepat untuk pembelajaran, serta mampu mengarahkan dan menciptakan pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan. Teori untuk pembelajaran berbasis edutainment ada 3, yaitu 1. Teori belajar kooperatif.
Teori belajar kooperatif adalah teori belajar yang bersifat kerjasama antara satu siswa dengan siswa yang lain. Pendapat lain menyebutkan bahwa teori belajar kooperatif merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kedua, teori otak triun. Otak triun merupakan istilah yang menggambarkan tentang otak manusia yang terdiri dari 3 bagian. 3 bagian tersebut dikenal pula dengan Tritunggal atau 3-in-1, dan yang termasuk dalam bagian otak triun yaitu otak reptil atau batang otak, sistem limbik atau otak mamalia, dan otak neokorteks. Dan yang ketiga, teori kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah pendekatan perkembangan dalam belajar yang ditandai anak tumbuh dan berkembang sebagai suatu keseluruhan, tidak hanya satu dimensi saja yang berkembang dalam suatu waktu tertentu, atau sebaliknya tidak semua dimensi memiliki kecepatan perkembangan yang sama. Penggunaan edutainment dalam pembelajaran. Menurut Trianto 2011, perencanaan pembelajaran edutainment sama seperti proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan yang dapat dilakukan oleh anak dan disiapkan oleh pendidik melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, menyenangkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berpikir kritis, dan menemukan hal-hal baru. Pengelolaan pembelajaran hendaknya dilakukan secara demokratis, mengingat anak merupakan subjek dalam proses pembelajaran. Menurut Suyadi 2010, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memberikan pembelajaran kepada anak yaitu 1. Menciptakan lingkungan belajar tanpa stres atau rileks, lingkungan yang nyaman dan aman. 2. Menjamin bahwa sejak awal pembelajaran adalah relevan, karena harus memahami bahwa belajar akan berjalan dengan efektif jika yang bersangkutan paham akan pentingnya pembelajaran tersebut. 3. Melibatkan secara sadar semua indera dan juga pikiran, baik yang terdapat dalam otak kanan maupun otak kiri. 4. Menantang otak untuk dapat berpikir jauh ke depan dan mengeksplorasi apa yang sedang dipelajari sebanyak mungkin. 5. Menggabungkan semua bahan yang dipelajari dengan tetap tenang dan nyaman. 6. Materi pelajaran yang dijabarkan relevan dan bermakna. 7. Pembelajaran hendaknya bersifat sosial atau membuat jalinan kerjasama di antara murid. 8. Hakikat belajar adalah memahami dan menciptakan sendiri makna dan nilai yang dipelajari, menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari proses belajar. 9. Belajar hendaknya melibatkan mental dan tindakan sekaligus. 10. Isi dan rancangan pembelajaran hendaknya bisa mengakomodasi ragam kecerdasan yang dimiliki pembelajar. Tahapan kegiatan pelaksanaan pembelajaran yaitu 1. Pembukaan atau awal atau pendahuluan. 2. Kegiatan inti. 3. Istirahat. 4. Kegiatan penutup. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Diskusi tetap lanjut di WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.